Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena meskipun dalam suasana yang sangat memprihatinkan, di mana virus atau pandemi virus corona sampai saat ini masih belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Namun kita sekalian bersyukur karena masih bisa memperoleh kesempatan untuk menunaikan suatu amalan sunnah muakkadah, yaitu kita menjalankan sholat Idul Adha dalam kesempatan ini. Selanjutnya, sholawat serta salam mari kita panjatkan untuk junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, ibadah yang disunnatkan di dalam bulan Dzulhijjah, terutama pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, yaitu ayyamut tasyriq, bagi kita yang kebetulan tidak menjalankan ibadah haji, yaitu adalah melakukan penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana di dalam firman Allah yang tadi dibacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah berikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka salatlah demi Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi jelas sekali bagi kita sekalian bahwa pelaksanaan ibadah kurban ini merupakan suatu anjuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian umat Islam di muka bumi ini, terutama sekali bagi mereka yang memiliki kelebihan, yaitu memiliki kejembaran rizki pada saat tanggal 10, 11, 12 atau 13 pada bulan Dzulhijjah ini. Sebab kalau kita memiliki kelebihan rizki, kemudian kita tidak melaksanakan kurban, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhha fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kejembaran rizki, keluasan rizki, kemudian dia tidak melaksanakan kurban, maka lebih baik dia tidak mendekati musollaku. Bayangkan, untuk datang ke musolla Rasulullah SAW yang sekarang ini menjadi Masjid Nabawi, itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, bagi kita yang kebetulan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita melaksanakan kurban. Dan kurban ini mempunyai nilai yang sangat luar biasa, baik nilai ekonomis maupun nilai sosial. Nilai ekonomisnya itu apa? Yaitu kita menghidupkan, kita memberikan rizki kepada para peternak, baik ternak sapi, ternak kambing, atau ternak kalau di tanah Arab, ternak unta. Kita memberikan rizki kepada mereka, karena ketika kita akan berkorban, maka kita, kecuali kita memiliki sendiri, kita membeli dari para peternak itu. Ini memiliki nilai ekonomis. Sedangkan nilai sosialnya apa? Nilai sosialnya adalah kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Dalam kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dijelaskan, daging kurban yang kita sembelih pada waktu Idul Adha itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, itu kita membaginya kepada orang lain dan memakannya untuk kita dan keluarga kita. Sedangkan pendapat yang lain itu dibagi dua. Artinya binatang sembelihan yang kita korbankan itu dibagi dua, satu bagian untuk kita dan keluarga kita atau untuk orang yang melakukan kurban itu sendiri dan keluarganya, dan satu bagian lagi itu untuk orang-orang lain di sekitar kita. Sedangkan pendapat ketiga, daging kurban itu dibagi tiga. Yang pertama atau sepertiganya itu adalah untuk orang yang melakukan kurban dan keluarganya, sepertiganya dihadiahkan, sepertiganya lagi adalah untuk memberi makan kepada fakir miskin. Jadi ada tiga pendapat menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah, namun yang paling penting adalah kita melaksanakan kurban. Karena apa? Kurban itu sendiri merupakan suatu ibadah yang disyariatkan karena kita mengikuti millat Ibrahim, millah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mengapa? Karena kurban itu dimulai sejak Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihissalam, sebagaimana firman-Nya di dalam surat As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni
inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala Ismail mencapai usia, dia mampu melakukan usaha atau melakukan perjalanan bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berkata Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail, wahai Ananda, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai Ananda, wahai ayahanda? Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau jumpai aku adalah sebagian dari orang yang sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika sampai putranya itu usia di mana dia bisa diajak berusaha atau diajak melakukan perjalanan, maka dia berkata kepada putranya seperti tadi. Bagaimana ini menjadi suatu contoh teladan bagi kita sekalian umat Islam. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu mendambakan putra itu sampai usia 60 tahun. Sampai usia 60 tahun beliau belum punya putra. Bahkan digambarkan di dalam surat As-Saffat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas sholihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Bayangkan, beliau memohon kepada Allah untuk memperoleh putra sampai usia 60 tahun. Dengan permohonannya, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi kepada Tuhanku. Mudah-mudahan Dia akan memberikan petunjuk. Kemudian Rabbi habli minas sholihin. Beliau berdoa terus, ya Allah, ya Tuhanku, semoga Engkau mengaruniakan kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Allah memberikan berita gembira bahwa Ibrahim memperoleh anak yang insya Allah kelak akan menjadi dewasa. Kita bayangkan seorang ayah yang sudah mendambakan, merindukan punya anak sampai usia 60 tahun, karena Nabi Ibrahim itu usianya sampai mencapai 180 tahun. Bayangkan 60 tahun merindukan seorang putra. Kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya, putra yang sudah mencapai usia bisa diajak berusaha, bisa diajak berjalan, yaitu menurut riwayat sekitar usia 7 tahun, dan pada riwayat lain itu sekitar usia 13 tahun, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sebetulnya ini merupakan ujian yang sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan bagaimana hati seorang ayah ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah itu. Dan yang luar biasa lagi, ketika disampaikan kepada putranya perintah Allah itu, putranya pun menerima dan bahkan menyuruh Nabi Ibrahim untuk melaksanakannya. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau insya Allah akan menjumpai diriku sebagai orang yang sabar. Karena ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat berikutnya Allah berfirman,
falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Ketika dua-duanya ini telah memasrahkan diri mengikuti perintahnya, kemudian membaringkan putranya yaitu Ismail kecil untuk disembelih, Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah aku akan memberikan balasan kepada kebaikan engkau. Apa balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim? Yaitu wa fadainahu bi dhifhin azim. Ismail yang sudah dibaringkan akan disembelih itu kemudian diganti dengan seekor biri-biri yang dari surga yang besar sekali. Jadi sebetulnya ini merupakan suatu ujian. Bayangkan kita hanya disuruh untuk menyembelih satu ekor kambing. Kalau benar-benar kita tidak mau melakukannya misalnya, maka pantaslah Rasulullah SAW memberikan ancaman, fala yaqrabanna musallana. Tidak usah engkau datang, sudah diberikan kejembaran rizki, sudah diberikan keluasan rizki, tapi tidak melakukan pengorbanan, maka tidak usah datang ke musallaku. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat ini di mana kita sedang atau di mana banyak saudara-saudara kita yang sedang menemui kesusahan, ibadah kurban ini sangat tepat sekali untuk diimplementasikan. Bahkan di mana banyak orang jangankan untuk berkorban, bahkan dia mengorbankan orang lain, justru ajaran kita berkorban ini benar-benar harus ditekankan, yaitu kita mengorbankan sebagian kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak mau kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala pantas saja menurunkan iqab. Hadirin yang dirahmati Allah, maka jadikanlah oleh kita momentum perayaan Idul Adha ini dengan berkurban, dan jadikan momentum bahwa kita perlu melakukan kurban, bukan hanya sekedar menyembelih binatang ternak, tetapi kurban dalam artian kita mau mengorbankan sebagian rizki dari kita karena mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya pada surat Al-Hajj ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Tidak sekali-kali dan tidak pernah Allah itu memperoleh daging maupun darah dari binatang yang dikurbankan, tetapi yang diperoleh oleh Allah itu adalah takwa dari kita. Jadi melaksanakan korban itu sesungguhnya merupakan manifestasi dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wala udwana illa ala zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyyai bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa dakhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma kshif wasrif wadfa' عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفتن والفحشاء والأمراض ما لا يكشفه ولا يصرفه ولا يدفعه غيرك من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المؤمنين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.